Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersua di channel Yayasan Wahdini Official yang masif, motivatif, dan inspiratif. Sahabat-sahabat, bantu terus untuk memasukkan channel ini dengan cara subscribe, like, and share video-video yang ada di channel Yayasan Wahdini Official. Sahabat-sahabat sekalian, pada hari ini tanggal 16 Oktober 2024 di sore hari, dan ini ayam Brimob broiler mikroorganisme berkualitas memasuki usia 9 hari ya. Inilah penampakannya usia 9 hari, dan saya mau bercerita mengenai kenapa saya memilih beternak ayam broiler ini dengan cara yang sehat, yang bahkan kita beri nama broiler mikroorganisme berkualitas ya. Jadi tonton sampai selesai video ini, semoga bisa mengedukasi, bisa memotivasi, bisa menginspirasi banyak orang. Dan jangan lupa share video ini, mudah-mudahan dari jempol atau jari lain sahabat-sahabat sekalian yang telah menge-share video ini dan bermanfaat bagi orang lain, menjadikan pahala. Dan saya doakan siapapun yang menonton dan bahkan yang nge-share video ini, semoga Allah senantiasa memudahkan dan melapangkan segala urusan dunia dan akhiratnya sekeluarga, serta sehat selalu ya. Baik sahabat-sahabat, walaupun masih dalam kondisi berdamai dengan kanker ya, barangkali sahabat-sahabat punya rekomendasi obat herbal. Jadi saat ini saya masih terjadi masih sakit di area kemih karena masih ada pembengkakan dan menyut ya, dan seringkali mengeluarkan lendir ya, dari buang air kecil ya, lendir yang, mohon maaf kalau perempuan itu seperti keputihan gitu ya, seperti itu. Barangkali silakan di komen, barangkali ada yang punya pengalaman ataupun tahu, silakan sampaikan di kolom komentar. Baik sahabat-sahabat sekalian, ini ayam Brimob ini adalah ayam broiler pada umumnya, yang kalau peternak pada umumnya yang konvensional itu luar biasa menggunakan obat-obatan pabrikan, obat kimia ya, yaitu divaksin sudah barang tentu ya, dari mulai netas. Nah kalau ini tidak divaksin sama sekali walaupun baru netas. Jadi ini memang beli, DOC-nya beli, DOC itu day old chick ya, artinya ayam usia 0 hari ya, baru netas, beli. Dan ketika beli ada opsi atau pilihan mau yang sudah vaksin atau belum. Nah, itu berbeda harganya. Selisihnya bisa sampai 30 ribuan lah kalau nggak salah, antara vaksin yang tidak. Jadi lebih murah 30 ribu tanpa vaksin. Daripada margin itu untuk vaksin, lebih baik saya gunakan untuk membeli rempah-rempah kan. Hati-hati ya. Ya, saya masih ditemani oleh anak bungsu saya ya, dari kecil saya, yang sangat respon terhadap dunia peternakan terutama ayam dari kecil. Ini usia 2 minggu. Jadi ini sekedar sharing lah. Jadi saking tertariknya anak ini, serewel apapun dia lagi rewel ya, diajak ya kita ke kandang ayam lihat ayam, itu berhenti. Nah, ini anak ini masih baru belajar lepas pampers ya. Jadi kami selaku orang tuanya kan harus rajin-rajin ngajak ke kamar mandi ya, ngajarin pipis ke kamar mandi gitu ya. Kadang sering nggak mau gitu kan. Tapi kalau kita sampaikan ya, kami sampaikan, ayo pipis dulu, nanti kita ke kandang lihat ayam, langsung mau, nggak mikir lagi, nggak pakai lama ya. Jadi ini adalah ayam broiler pada umumnya sahabat-sahabat sekalian
Yang sekali lagi, kalau di peternak konvensional itu diberikan obat-obatan, ya, usia sekian minggu obatnya apa gitu, dan saya tidak hafal dan tidak ingin menghafalnya. Nah, tapi kalau kami di sini sama sekali tanpa obat-obatan pabrikan, tanpa vaksin, hanya mengandalkan ini nih, dan ini made in sendiri, ya. Sekali lagi, made in myself, made in sendiri. Jadi ini adalah jamu, ya, cairan probiotik yang difermentasi, yang berbagai macam item lah, ya, item herbal. Di antaranya ada bawang putih, ada kunyit, rempah-rempah, ya, lengkap lah rempah-rempah, ya. Apa sayang? Rempah-rempah lengkap, ya. Boleh videonya jangan monoton ke sini, Dika, ya. Silakan lihat ke sekeliling kandang kondisi ayam, jadi biar variatif, ya. Kalau lihat saya terus bosan pemirsa. Jadi probiotik ini diantaranya bahkan mengandung omega 3, karena kita masukkan ikan teri di sini, ikut difermentasi. Jadi insya Allah ayam ini benar-benar sehat. Nah, selain itu sahabat-sahabat, perlakuan kami juga itu 24 jam kita berikan lantunan morotal agar ayam ini tidak stres, ya, tidak stres dan dia nyaman, ya, nyaman. Jadi kalau siapapun yang masuk ke sini itu dia nggak kaget lagi, ya, langsung bisa adaptasi, jadi nggak stres, ya. Lalu untuk pakan kita fermentasi, dan bahkan kita banyak berikan asupan sayur, ya, jenis-jenis sayur atau tumbuhan lah, ya, karena ada azola. Kita berikan juga di campuran pakan itu azola. Azola itu kayak rumput air lah, ya, rumput air yang proteinnya lumayan tinggi. Saya baca di literaturnya proteinnya lumayan tinggi, ya, dan ayam suka, baik itu azola original, ya, artinya tidak dicampur, mau, apalagi dicampur. Nah, ini bobotnya kurang lebih 2 onan, ya, 2 on usia 9 hari. Nah, terus apalagi alasannya sahabat-sahabat sekalian, kenapa saya memilih beternak ayam broiler ini dengan cara yang sehat dan kalau manusia itu diperlakukan humanis, kalau ini animalis, ya, diberikan morotal, bahkan lantunan morotal, diperdengarkan morotal, sama saja berarti dengan ayam ini diruqyah, ya, 24 jam sampai panen, diruqyah 24 jam. Nah, misinya yang pertama, saya ingin menghadirkan kemanfaatan, itu aja. Karena moto hidup saya yang pertama, berlaku untuk kerangmu, ya. Karena alhamdulillah saya seorang tunanetra, punya prinsip, meski saya punya keterbatasan, berlaku untuk kerangmu, yaitu berusaha, intinya ingin bermanfaat bagi orang lain, ya. Intinya kurang lebih seperti itu dari prinsip itu, dari moto tersebut. Dan yang jelas punya misi, ya, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ya. Jadi ibadah itu bukan hanya saja sholat, zakat, naik haji, dan seterusnya. Ketika kita berbisnis, meskipun ini bisnisnya adalah bisnis agrobisnis, beternak, itu bisa memberikan kemanfaatan. Tapi kalau kita tidak dengan cara yang baik, jangan-jangan justru kita bisa merusak generasi, ya. Misalnya cara ternak tidak baik, ya, jangan-jangan kita sudah andil dalam merusak
generasi penerus bangsa, agama bahkan, ya. Tapi kalau caranya baik, insya Allah kita justru menunjang, mendukung pembentukan generasi yang baik, yang makanan dari mulai makanannya terkontaminasi, tidak terkontaminasi dengan makanan yang negatif. Ya, jadi ingin memberikan manfaat yang lebih. Ya. Yang kedua di sini adalah ingin punya value, nilai. Ya. Jadi ingin punya nilai lebih dari beternak ini. Bukan hanya sekedar meraup keuntungan, akan tetapi meraup pahala juga. Ya, meraup kemanfaatan. Seperti itu sahabat-sahabat. Jadi apa tadi? Ya, jadi ingin memiliki usaha ini ingin memiliki sebuah value. Enggak dulu saya. Ya, panggil. Ya, jadi ingin punya value, ada nilai lebih. Nah, kalau sebagian orang, sahabat-sahabat sekalian, ketika produk punya value, maka dia akan jual dengan harga yang tinggi dengan alasan ini produk kami punya value. Nah, ini juga kurang tepat, walaupun sah-sah saja sahabat-sahabat ya. Ketika kita punya nilai lebih dari produk kita, lalu kita bandrol harga yang mahal, ya, 2 kali lipat dari harga normal misalnya, itu sah-sah saja. Tapi kalau menurut saya, agar value ini bisa lebih punya double value, maka udahlah produknya punya nilai lebih, lalu menjual harga produknya pun tidak terlalu mahal. Andai kata berbeda dari yang konvensional, nggak terlalu jauh-jauh amat, gitu ya. Seperti itu sahabat-sahabat. Karena kalau di Jawa, ayam-ayam yang model-model ya semisal inilah ayam organik lah sebut saja, itu walaupun ayam broiler harganya 50.000 per kilo dengan alasan ini punya value. Nah, kalau menurut saya value-nya jadi kurang gitu ya, karena dia tidak bisa menghadirkan produk yang punya value kepada masyarakat yang bisa disentuh oleh ya banyak orang gitu ya. Artinya kalau terlalu mahal juga masyarakat yang bisa mengkonsumsi produk yang punya value, punya nilai ini terbatas gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi misi saya seperti itu. Nah, sahabat-sahabat sekalian, itu misi saya untuk beternak ayam broiler mikroorganisme berkualitas atau disingkat dengan RIMOB ini. Jadi tujuannya adalah karena saya ingin usaha atau bisnis itu ada nilai, ada kemanfaatan sebagaimana mau saya tadi, ya. Karena kita nggak tahu sahabat-sahabat sekalian, kita bisa masuk surga ini karena pahala apa gitu ya. Belum tentu karena sholat kita, puasa kita, sedekah kita, belum tentu. Ya. Tugas kita, karena kita tidak tahu karena apa kita masuk surga, maka sebanyak-banyaknya kita melakukan amalan. Sekiranya ada potensi kebaikan maka kita kejar itu. Walaupun beternak, ya, boleh jadi karena menghadirkan makanan yang halalan thayyiban ini, justru inilah lantaran kita bisa masuk ke surganya Allah. Dan boleh jadi bagi sahabat-sahabat pemirsa dimanapun berada, jangan-jangan sahabat-sahabat diantaranya ada yang masuk surga gara-gara men-share informasi ini, video ini, ya, wallahu a'lam. Makanya jangan pernah ragu untuk share, untuk men-subscribe. Dan saya tidak punya cita-cita untuk menjadi YouTuber, tapi paling tidak dengan media ini saya bisa berbagi, bisa memberikan manfaat, ya. Kalau toh itu nanti ada timbal balik dari YouTube, ya alhamdulillah gitu. Tapi sama sekali nggak ada. Saya tidak pernah mencari bagaimana bisa bisa lolos monetisasi dan seterusnya gitu. Nggak pernah sama sekali saya cari-cari informasi itu, ya. Saya hanya ingin semakin banyak subscriber, semakin banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat. Kalau ada manfaatnya, insya Allah, ya, meski satu kata saja, alhamdulillah ada manfaat dari apa yang saya sampaikan ini. Seperti itu.
apalagi banyak kata yang bisa diambil hikmah dari apa yang saya sampaikan ini. Nah, sahabat-sahabat sekalian, mari kita terus bersama-sama bersinergi dalam melakukan kebaikan dan perbaikan dalam bentuk apapun, karena insya Allah ya, semakin banyak kita melakukan kebaikan dan perbaikan, maka potensi kita untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah itu besar ya. Sekali lagi, kita tidak tahu lantaran amalan yang mana kita bisa masuk kepada surganya Allah, maka mari kita sama-sama memaksimalkan amalan kita ya. Ketika ada potensi amalan, maka mari kita lakukan apapun itu, seringan apapun, seberat apapun, apabila kita bisa lakukan, maka mari kita lakukan. Demikian sahabat-sahabat sekalian, yang berbicara belum tentu lebih baik daripada yang mendengarkan. Yang lebih baik adalah yang melakukan kebaikan dan perbaikan. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.